wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, perkenalkan saya Kardianto dari CGP Angkatan 4 kelas 55 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan pendamping Ari Ika Kusumayanti. Fasilitator Ibu Tutik Safiningsi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ada salahnya mampir dulu di channel ini, lihat-lihat dengan mengetik di taskbar rupa-rupa trik. Nah, ini sudah ada, klik. Tapi untuk melihat keseluruhan, kita klik video. Saya kelompokkan dalam playlist. Silahkan Bapak Ibu lihat bila ada yang sesuai. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah berkenan mampir. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ika Kusumayanti. Unit kerja saya PTK Pertanian. Untuk hari ini saya akan melakukan pendampingan individual bersama dengan Ibu Sewu. Kardianto, kabarnya sehat. Kira-kira dalam 1 bulan ini Anda sudah melakukan proses apa saja, Pak? Selama 1 bulan berjalan, saya berusaha menerapkan pembelajaran sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, baik di kelas maupun di sekolah. Dalam desain pembelajaran yang saya laksanakan yaitu pertama, peningkatan motivasi belajar siswa melalui permainan tradisional, dan berikutnya penerapan seperti yang luhur melalui budaya ini untuk mencapai perwujudan dari karakter pelajar Pancasila. Untuk capaiannya, Pak, apa yang sudah panjenengan capai selama 1 bulan ini? Oh ya, untuk capaian, untuk yang pertama mengenai permainan tradisional yang coba saya kolaborasikan dalam kelas. Ini anak-anak tampak lebih gembira, tampak lebih antusias, jadi enggak bosan dalam kelas, dan materi-materi yang terkait bisa lebih mudah diserap. Nah, kaitannya dengan penanaman nilai-nilai seperti anak mulai lebih memahami kata-kata tentang menghormati orang lain dan juga tentang perilakunya. Kalau kata-kata, kalau orang Jawa ini biasanya pakai bahasa Romo, tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa yang benar. Berarti lebih menekankan ke sopan santun Anda. Ya, jadi ini dalam prakteknya ada 2 hal yang saya fokuskan. Pertama, motivasi belajar melalui permainan rakyat kaitannya dengan ketika belajar tadi ya, karena lebih bebas berekspresi. Yang kedua, penanaman nilai budi pekerti yang kaitannya pembentukan karakternya.
Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah seperti kepala sekolah, teman sejawat, murid, atau sarana prasarana? Bagaimana Pak? Oh, untuk dukungan ini dari komunitas ini, sekolah sini, terutama kepala sekolah, guru, teman sejawat dan anak-anak sangat mendukung sekali, luar biasa dukungannya. Bahkan ini sudah ada testimoni yang belum sempat saya laporkan, nanti bisa dilihat oleh ibu ke pembimbing. Oke, siap. Untuk pembelajarannya daring melalui LMS, apakah berjalan dengan lancar? Secara umum alhamdulillah lancar. Cuman ya ada sedikit kendala namanya. Hambatan apa Pak yang terjadi pembelajaran daring? Yang sering terjadi itu saat kita melakukan Vkon, itu yang paling butuh perjuangan besar untuk bisa masuk dalam Vkon. Yaitu kendala pertama pada internet tadi, sering kadang itu drop, tidak sering ya, kadang-kadang down. Itu yang kendala utama terutama saat Vkon. Kalau pengerjaan LMS nggak ada kendala kan kita bisa menyesuaikan waktu yang senggang atau internet yang lancar. Berarti hambatannya karena internet sinyal itu karena tidak lancar. Ya. Kemudian solusi Pak Kardiano untuk mengatasi hambatan tersebut apa? Solusinya, karena selama ini saya menggunakan WiFi, ini saya siapin dengan paket data full sesuai tempat saya, kartu HP yang support. Tempat saya ada kartu-kartu yang support. Berarti rencana Pak Kardiano untuk mengantisipasi hambatannya itu pembelajaran dari selanjutnya berarti selain paket data. Oh ya, ada lagi untuk solusi ke depan, siap paket data. Terus yang kedua, kita harus bisa masuk lebih awal saat Vkon. Itu biasanya kalau kita lebih awal itu lebih mudah untuk connect internet itu. Kalau kita masuknya telat sama teman-teman kita kalah, nggak bisa masuk. Itu. Kemudian hal-hal apa yang Pak Kardiano ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Oh ya. Dalam LMS sebetulnya yang ingin saya ketahui lebih lanjut, pertama kedalaman materi dari modul-modul selanjutnya. Karena saya merasa di modul 1 ini sungguh luar biasa. Dari situ kita memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sekaligus Bapak Pendidikan. Depan saya ingin lebih banyak menggali, lebih banyak tahu dari modul-modul selanjutnya. Untuk tentang kekhawatiran, apa saja kekhawatiran yang Pak Kardiano rasakan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak secara daring? Tentu sebagai pendidik kekhawatiran utama, saya khawatir kalau ikut PPG pelaksanaan program guru penggerak ini sering meninggalkan anak didik. Itu kekhawatiran yang utama. Saya membayangkan kalau 9 bulan harus kita meninggalkan tugas kita utama, bagaimana Pak? Kita nggak nyalahi aturan, tapi ternyata. Kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak secara daring? Oh, ini justru setelah ikut pendidikan kekhawatirannya berbeda dengan di awal tadi, yang saat mengikuti ini saya khawatir bisa tidak ini melaksanakan tugas-tugas di LMS tepat waktu, karena kita tahu tugas kita juga banyak, sampai mengajar di kelas banyak administrasi lain sebagai tugas administrasi seorang. Apa harapan Pak Kardiano untuk impian sebelum mengikuti pendidikan program guru penggerak secara daring? Oh gini, impian saya sebelum mengikuti daring, saya ingin mendapat ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru dari pendidikan di guru penggerak ini dapat saya terapkan nantinya untuk anak didik saya. Dalam arti proses peningkatan proses pembelajaran di kelas saya akan sesuai dengan kehendak pendidikan ke depannya bagaimana sama Pak Kementerian. Kemudian harapan tersebut
sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Alhamdulillah sudah terwujud, mulai anak-anak bisa menerapkan sesuai yang saya harapkan. Misalkan tentang penerapan permainan di kelas sudah oke, senang. Dan yang kedua tentang penerapan budi pekerti ini yang dulunya sangat mengkhawatirkan, sekarang sudah bisa. Bahkan nanti di laporan video saya ada prakteknya langsung, oh begini kalau berbahasa yang baik, kalau berperilaku yang baik. Dan nanti siap saya memberikan laporan videonya. Sudah ada kemajuan, walaupun semua harus merintis karena 2 tahun kita nggak tatap muka, jadi anak biasa anak berbahasa itu sendiri sudah lupa dengan pasangan tadi. Adakah harapan baru untuk Pak Kardianto harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Oh ya, untuk 1 bulan ke depan tentu saja menindaklanjuti dari pencapaiannya sekarang. Ini anak-anak sudah bisa menggunakan bahasa krama yang baik, walaupun hanya sifatnya yang utama saja, belum secara keseluruhan. Misalnya kata-kata pendek yang sifatnya penghormatan, seperti nggih, monggo, boten. Ya kedepannya bisa lebih tambah kata-katanya dan tambah perilakunya. Jadi tidak hanya itu saja. Otomatis Dukungan kepala sekolahnya, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? untuk Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sangat mendukung, karena namanya mengganggu atau seperti itu tinggal nenek moyang kita yang harus kita junjung tinggi. Ya selama ini memang khawatirkan untuk anak itu, sangat mendukung, bahkan saat praktek teman-teman ya di depan untuk saling membantu, sudah berkolaborasi, ya, sangat antusias lah teman-teman. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Kardianto pelajari, apa perubahan yang dilakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Oh ya, kaitannya pembelajaran perubahan di kelas, karena Pak Ki Hajar Dewantoro ini konsepnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ya kita kembangkan tadi merdeka belajar, agar anak punya kebebasan untuk berinisiatif tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di antaranya melalui kesepakatan kelas, melalui permainan tadi, anak-anak itu lebih terbuka, lebih berani bertanya, dan lebih bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian apa pembelajaran yang Pak Kardianto sudah dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Maksudnya pelajaran kita atau untuk anak? Pembelajaran. Apa pembelajaran yang Pak Kardianto sudah dapatkan sehingga perubahan tersebut itu dilakukan? Oh ya itu tadi, setelah mengikuti pembelajaran di guru penggerak, kita akan lebih tahu hakikat pendidikan seperti yang dikehendaki oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro tentang menuntun kodrat anak agar tumbuh mencapai kesejahteraan dan keselamatan setinggi-tingginya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi intinya kita lebih menerapkan menuntun dengan sistem AMO yang semula kita hanya sebagai pengajar, nilai harus nilainya bagus semua. Kita meninggalkan hakikat menuntun lagi. Setelah mengikuti ini saya baru sadar bahwa guru hakikatnya hanya menuntun kodrat anak agar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Bagaimana respon dari peserta didik Pak Kardianto tentang perubahan yang dilakukan? Untuk anak didik sungguh luar biasa, yang semulanya menonton masuk langsung kerjakan, sekarang dia
bisa bermain, bisa lebih bergembira sehingga situasi kelas lebih nyaman, lebih menyenangkan. Disitulah kita nanti memasukkan materi-materi yang terkait dengan permainan yang berjalan satu. Bagaimana Pak Kardianto melihat respon tersebut? Melihat respon itu, saya sebagai guru dan sekaligus ini program baru, saya merasa bahwa sesuatu yang ingin saya bidik itu pas pada mereka. Di antaranya meningkatkan pengelolaan di kelas, mereka lebih bergembira. Dan yang kedua tentang penerapan nilai-nilai hidup seperti tadi, semuanya menyambut senang. Dan perasaan saya ya ini memang yang saya tuju, yaitu peningkatan motivasi belajar dan penanaman karakter Pancasila ini melalui budaya lokal dan budaya yang kita miliki. Hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut, Pak? Hal yang sudah baik yaitu anak-anak itu lebih bisa menghormati teman lain. Di antaranya tadi di awal pembelajaran mesti ada kesepakatan kelas, akhirnya mulai berani mengungkapkan pendapat, bisa menghormati pendapat orang lain. Terus lebih bisa berbudi pekerti, bisa menghormati teman, apalagi pada orang sekitar, baik itu orang tua, masyarakat lain yang lebih tua. Apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, Pak? Yang perlu diperbaiki, kita harus lebih membangun kolaborasi dengan wali murid. Maksudnya sekolah ini sedang saya galakkan pembelajaran ini agar orang tua pun tahu dan di rumah pun mengikuti seperti yang saya maksudkan. Nanti bisa pertama bisa saya mulai dari WA kelas dan nanti bila rapotan lembaga rapor nanti saya menyampaikan tentang program ini ketika belajar dan coba Pancasila. Tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan ini, apa rencana tindak lanjut Pak Kardianto terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Tindak lanjut Bu, pertama saya ingin membangun kolaborasi sebanyak-banyaknya termasuk dengan teman guru, dengan bapak kepala sekolah, dengan anak-anak dan pada wali murid di kelas saya yang akan untuk merefleksi diri saya sendiri dari apa yang telah saya lakukan. Jadi saya bisa mendapatkan informasi tentang kekurangan atau kesalahan saya, kekurangan apa sebenarnya. Untuk nantinya saya jadikan bekal untuk perbaikan di depannya. Jadi ini saya membangun keterbukaan. Kalau terbuka, minta masukan dari teman sejawat, dari wali murid, bahkan dari murid itu sendiri. Hal paling menarik apa yang Pak Kardianto dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik? Yang paling menarik bagi diri saya dengan adanya pendampingan ini seolah-olah ada yang membantu merefleksi diri saya sendiri lagi. Oh ini Pak Kardianto ini sampai mana belajarnya? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi sebetulnya itu sudah membantu saya untuk merefleksi diri. Bahkan sempat greget juga. Bisa jawab kok enggak itu Bu yang hak menarik. Jadi saya seolah-olah terpancing atau dipancing untuk itu kepala nasional. Berarti pun enggak Pak yang kamu pelajari di sini dan apa yang kamu terapkan Pak. Intinya itu. Jadi membantu merefleksi diri saya sendiri untuk kedepannya lebih baik dengan adanya pendampingan. Apa yang membuat menarik itu Pak? Yang membuat menarik yaitu tadi pertama surprise waktu kunjungi terus diberi pertanyaan tentang pembelajaran 1 bulan ini. Yang menariknya mengingatkan kita merefleksi sejauh ini pemahaman Bapak sampai di mana dan diterapkannya seperti apa dan mencapainya sudah tercapai seperti apa dan kedepannya sebagaimana. Ini kan merefleksi itu yang menarik dari saya. Ya kejutan juga. Apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya, Pak? Yang sudah baik ini terhadap ibu pendamping ya? Dari pendampingan, oke. Oh ya. Apa
yang sudah baik dan yang sudah baik dari ibu pendampingan, utama komunikatif, menurut saya Bu ya sudah oke. Tinggal nanti yang perlu diperbaiki lagi, lebih banyak senyum, nggak usah terlalu serius. Saya kalau Bu pendampingnya serius, gerdek malah nggak bisa jawab. Itu Bu yang menurut saya. Oke. Berarti kalau saya simpulkan dari sini panjenengan lebih menerapkan untuk pendidikan karakternya anak selain memasukkan permainan tradisional, oke, berarti panjenengan lebih ke pendidikan karakter agak unggul menikah nih Pak ya, supaya tidak hilang adat kejawaannya seperti itu nih Pak ya. Dan karakter Pancasila kan yang cerdas, ya berbudi, tidak hanya pinter tua, cerdas tua, tapi nggak punya moral ya, sesuai karakter Pancasila ya. Terima kasih Bapak sudah melakukan berpraktek baik yang sudah dilakukan selama pembelajaran dari ini. Dan jangan lupa Bapak mengisi jurnal pendampingan di LMS. Jangan lupa untuk pembelajaran yang perlu diketahui maka harus dicatat Pak. Terima kasih untuk pendampingan individu bersama Pak Kardianto. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga untuk kedepannya panjenengan bisa lancar. Harapan panjenengan untuk kedepannya bisa lancar. Amin. Atau bisa lulus bersama-sama. Semoga terwujud. Yang mohon petunjuknya juga Bu harus gimana. Untuk kekhawatirannya dari LMS, dari untuk sinyal, semoga saja bisa teratasi dengan panjenengan bisa mengatasinya melalui paket data. Pakai data dan masuk lebih awal tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, saya